Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang persentase kerugian. Kalau misalnya pada pertemuan yang sebelumnya itu tentang keuntungan, nah hari ini kita akan membahas tentang persentase kerugian. Apa sih yang disebut rugi? Ketika kita berjualan ya tidak balik modal gitu, kayak yang tadi, kayak yang contoh yang penjual sate itu ya, yang pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menghitung persentase kerugian kita dapat menentukannya seperti ini. Ini rumusnya. PR itu persentase kerugian, itu sama dengan HB dikurang HJ. HB harga beli dikurang harga jual per HB harga beli dikali 100% gitu. Langsung kita ke contoh soal. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, kita akan menghitung ruginya ya. Kalau misalnya dilihat-lihat, Pak Rudi kan asalnya belinya 40 juta, dijual 38 juta, ya otomatis dia itu pasti rugi ya, karena lebih besar harga beli daripada harga jualnya. Nah, kita akan menghitungnya di sini. R itu rugi. Kalau misalnya kita akan mencari kerugian, belum ke persentase ya, tapi baru ruginya berapa nih gitu. Nah, untuk menghitungnya itu sama dengan HJ dikurang HB, harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya tadi 40 juta dikurang HB-nya, harga belinya itu 38 juta. Hasilnya itu 2 juta. Nah, ruginya itu berarti dia itu 2 juta. Harusnya nih HB dulu dikurang HJ. Jadi dia pasti minus nih hasilnya. Tapi gak apa-apa sih, sama aja. Kan kita akan menghitungnya tergantung pertanyaannya ya. Kalau misalnya ditanya rugi ya berarti ruginya 2 juta. Nah, yang kedua itu persentase kerugian, R dikurang HB dikali 100%. Nah, tadi R-nya udah diketahui kan, ruginya itu 2 juta per 40 juta itu harga beli dikali 100%, hasilnya itu 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Itu mudah ya. Terus alternatif penyelesaian yang kedua. Pada alternatif kedua ini kita tidak perlu menentukan kerugiannya terlebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli. Nah, ini pakai perbandingan lagi ya. Bab sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perbandingan. Nah, kita akan membandingkannya dulu, persentase HB dan dikurang persentase HJ. 100% dibagi 38 juta per 40 juta. 95% dari mana ya? 38 per 40 itu hasilnya 90% ya. Dari sini kita dapat menentukan bahwa HJ-nya itu adalah 95% dari HB. Dengan kata lain, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 100% dikurang 95%, hasilnya 5%. Jadi sama ya, ini 5%, ini 5% gitu. Tergantung kalian mau pakai cara yang mana, hasilnya sama saja. Ini ada contoh yang kedua. Contoh 6.4. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Kalau misalnya tadi itu harganya yang disebutkan dari 40 juta jadi 38 juta. Nah, sekarang kita itu dikasih harganya 40 juta dan juga kerugiannya 5%. Nah, alternatif pertama itu dengan menentukan kerugian terlebih dahulu. Kerugiannya itu 5% dikali 40 juta, hasilnya 2 juta nih. Nah, berarti
kerugiannya itu sekitar 2 juta. Nah, harga jualnya berarti kita tinggal mengurangkan harga beli dikurang kerugian. 40 juta dikurang 2 juta, hasilnya 38 juta. Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta. Alternatif yang kedua, tidak perlu menentukan kerugian terlebih dahulu, tetapi dengan menentukan persentase harga jual. Misal, persentase modal atau harga belinya itu 100%. Ya, harus 100% ya, kayak yang tadi. Persentase harga jualnya itu persentase HJ, harga jual dikurang persentase harga beli, itu 95%. Harga jualnya itu 95% dikali 40 juta. Hasilnya itu 38 juta. Jadi jual tanah milik Pak Rudi adalah 38 juta.